Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sobat Inspiratif. Ketemu lagi dengan kami di kanal Inspiratif. Hari ini kita mencoba menelusuri sudut-sudut Kabupaten Kutai Timur untuk mencari inspirasi-inspirasi baru. Target hari ini kita mau ke peternakan atau budidaya madu atau lebah. Di sini sudah ada namanya Kebun Klulut Sangatta, wisata Kebun Klulut Sangatta. Bagaimana kondisi di dalamnya? Lokasinya di kilometer 4 Jalan Poros Pertamina Sangatta Selatan. Tadi sudah kita telusuri masuk ke wilayah Pertamina. Informasi di simpangan ini. Nanti kita belok kiri masuk ke dalam. Untuk lebih jelasnya kita telusuri saja perjalanan yang luar biasa ini. Mungkin agak sedikit ke dalam-dalam, jalannya agak kurang bagus. Memang kondisinya seperti ini tapi tidak apa-apa ya. Kita bagaimana teknik pembudidayaan lebah tersebut, kemudian pemanenannya, pemasarannya, dan lain sebagainya. Ini mungkin unik ya, hati-hati kena sengat. Apakah menyengat atau tidak, terus madunya bagaimana rasanya, nanti kita coba tanyakan ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel kita di kanal Inspiratif. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang dan menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Terima kasih, kita lanjut ke TKP. Masih jauh perjalanan bro, yuk. Kita masih masuk ke dalam, kita menggunakan kendaraan, kurang lebih informasinya sekitar 500 sampai 1 kilo di dalam, untuk mencapai tempatnya di kebun atau kebun klulut ya, kebun klulut atau budidaya lebah di dalam sana. Yuk kita start. Wah, perjalanannya luar biasa Sobat Inspiratif. Ini jalannya ya mungkin belum diaspal, masih banyak lubang dan statusnya batu merah ya. Masuk ke dalam masih sepi penduduk, cocok untuk habitat lebah. Habitat lebah ini. Wah. Ini kita didukung cuaca agak panas ya. Memang mungkin sedikit berdebu, namun masih bisa dilalui. Baik itu menggunakan kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Oke. Melewati jembatan tua daerah Pertamina. Manakah gerangan kira-kira? Siapa yang bisa kita tanyain ya? Di mana ini tempatnya ini? Kebun Klulut. Oh, ini ada spanduk-spanduknya menjadi petunjuk buat kita. Mungkin di daerah sini, dekat-dekat sini. Kenapa bisa namanya klulut ya? Nanti kita tanya sama yang punya. Apakah ini? Oh, bukan. Jadi kebun klulut ini Sobat Inspiratif berada di wilayah atau areal PT Pertamina Sangatta Selatan di kilometer 4 Jalan Poros Pertamina. Jadi untuk mencapai TKP atau kebun klulut ini budidaya lebah, kita melalui pos security PT Pertamina. Mungkin nanti bisa langsung ditanya aja sama Bapak security-nya di mana tempatnya. Ini kurang lebih 4 kilo sejak lewat di pos Pertamina. Ini kelihatannya mungkin ada kerjasama dari pihak PT Pertamina, mungkin juga. Sudah kelihatan Sobat Inspiratif di depan. Berapa saat lagi akan masuk ke kebunnya. Kebunnya semacam apa sih klulut ini ya? Wow.
Baik Sobat Inspiratif, kita sudah sampai di kebun Klulut Sangatta. Tepatnya di kilometer 4 Jalan Poros Pertamina, Sangatta Selatan. Untuk melihat bagaimana sih budidaya lebah di kebun Klulut ini. Rupanya mungkin cukup luas, di situ ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Tampak dari luar sih seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke sasaran untuk bertanya-tanya bagaimana lebahnya, apakah kalau siang ini tidur atau tidak ya. Ayo kita langsung ke sana. Ini ada pohon karet kalau tidak salah. Ada pohon karet. Wah, di dalam kelihatannya ada petaninya. Petani atau peternak ya? Saya agak bingung ini. Kalau petani kok nggak nanam, ya? Mungkin peternak atau petani lah. Yang penting kita dapat inspirasi dari orangnya lah, mau petani atau peternak. Yang jelas ini budidaya lebah. Nah, apakah diternakkan? Kelihatannya lebah juga ada diternakkan ya. Di tengah pohon-pohon karet. Wah, ini ada gerbangnya, kelihatannya sudah terawat ya, Sobat Inspiratif. Nah, mungkin ada kerjasama atau sudah dibina sama PT Pertamina EP Sangatta. Nah, kita sudah sampai di gerbang utamanya. Luar biasa, selamat datang di kebun Klulut ya. Ini gerbangnya, ada logonya Pertamina dan ada logonya lebah. Yang menjadi sarang lebah mungkin di dalam ini. Nah, kita bisa lihat dari kejauhan, Sobat Inspiratif, di sana ada kayak semacam tempat-tempat gitu ya. Ada rumah kecil-kecil itu, mungkin rumahnya lebah seperti itu. Untuk apakah ini lebahnya bentuknya besar atau seperti apa, nanti kita tanya di dalam. Tapi lindungi ini, mudah-mudahan tidak nyengat ya. Agak ngeri-ngeri sedap ini. Konten yang satu ini ngeri-ngeri sedap, takutnya pas siang gini lagi patroli itu lebahnya nanti bisa nyengat, repot ya. Oke, kita masuk ke dalam. Ini arealnya cukup luas, di bawah pohon karet ya. Ada pohon karet. Nah, sangat luas sekali. Assalamualaikum. Bapak mau kemana? Oh, saya mau nanya-nanya kalau boleh nih. Waduh, wah ngentop enggak ini Pak? Ini ada dantopnya Pak. Oh, nggak ada entopnya? Ya. Aduh Pak, ini Pak Triyono. Pak Triyono Pak. Pak Triyono. Ya. Yang punya ini Pak? Nah, ini yang punya lokasi anggota kelompok tani. Oh, kelompok tani. Kebetulan kami sistem pinjam pakai lokasi Pinjam untuk wadah budidaya kelulut kami ini. Kelulut. Oh, Ya, kelulut itu nama apa itu Pak? Kalau Jawanya itu kelanceng. Oh, jenis anu ya? Kalau untuk Tawon ya? ya Jenis tawonnya. Kelulut tak kira apa gitu. Tadi saya bertanya-tanya kelulut itu apa gitu ya. jadi tawon ini ramah lingkungan Pak, tidak ada sengatnya. Tidak ada sengatnya. Ya, jadi kalau untuk masa panennya aman dari sengatan. Oh. Beda dengan tawon yang di hutan, yang di budaya kayak cerana, apis, dursata itu ada sengatnya semua. Kalau ini aman. Aman Ya, gitu. kalau Makanya- gigit tidak sakit. Gigit nggak sakit ya? Tadi pada saat masuk kita ngeri-ngeri Ya. juga Pak. Ini banyak kelihatannya lebah-lebah ya. Rupanya alhamdulillah tidak nyengat katanya ya. Ramah Dan lingkungan ini Pak, ramah untuk lingkungan. budidaya kelulut ini. Baik, kelulut itu ternyata salah satu jenis lebah ya. Makanya namanya apa, kebun kelulut Sangatta gitu ya. Beda tawon-tawon yang lain-lain, ini tawonnya tidak menyengat tapi menghasilkan madu gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi ini kelompok tani di sini Pak. kelompok tani Pak, Kebetulan Bapak sebagai ketua kelompok tani. oh ketua. Nah, dinamakan Trigona Ribbon Sangatta kelompok taninya. Namanya kayak Inggris-Inggris. Trigona Ribbon. Iya. Wah. Jadi kelompok taninya seperti itu ya, ini membudidayakan ini kelulut ini ya. Ya, kelulut ini Pak. Jadi ini milik bersama atau Sama Pak. milik bersama? Ya. Oh, siap. Boleh kita lihat-lihat Pak ke dalam Bisa. sekalian mau wawancara Oh, apa bisa, yang Pak. kira-kira bisa menjadi inspirasi buat Ya. kita ini.
Oke, Pak Triyono. Ini ada berapa banyak, Pak? Ini? Di sini ada sekitar 150-an koloni, Pak. 150 koloni Kota, ya. Kok kayak semacam apa ya? Ada potongan-potongan Ya, apa ini gitu ya? Hasilnya dari hutan, Pak. Aslinya dari hutan. Ya, ada pohon yang berlubang. Jadi dari alam semua ini. Oh, di situ sudah ada rumahnya. Ada rumahnya, ada Terus telurnya, ada dipindah? ratunya, dipindah, Pak. Dipotong, diambil. Oh, gitu. Dia Ya. enggak kabur gitu, Pak? Nggak. Rumahnya digusur gitu enggak ya? Ya, selama dia masih ada sisiran telur di dalam, ada ratunya, ada pekerjanya, itu enggak akan kabur, Pak. Gitu ya. Ya. Ada bedakan ratu lebah sama anunya itu seperti apa? Ya, Mungkin ada ukuran ya? Ya, ukurannya lebih besar dari pekerja sama penghuni dalamnya itu. Oke. Berapa anggotanya Pak Tri? Mungkin kita sambil duduk nyantai ya Pak? Ya, bisa, bisa. Duduk nyantai ya? Iya, iya, Pak. Aduh, ini ada. Adek, ke sana, Adek. Oke. Ini ada botol, ini bukan. Nah, kebetulan ini alat untuk penyedot bisap namanya. Oh, bisa. Iya, bisa, Pak. Untuk alat sedot madu. Jadi kalau biasanya madu itu diperas, Pak. Kalau Diperas? kita ini langsung sedot masuk ke botol. Jadi kita menjaga kemurnian dan kehigienisan. Pak. Higienisan. Iya. Gitu ya. Baik Sobat Inspiratif, ini bukan alat apa ya? Kalau saya lihat-lihat di TV-TV ini kayak semacam alat apa yang ini menyedot madu ya, penyedot madu, bukan untuk anu ya. Gitu. Wah, alatnya ini nyiptakan sendiri nih, Pak. Ya. Daripada nyedot manual pakai anu ya. Ya, pakai pipet itu sangat Lebih lama sekali ya. Nah, Oh. ini alatnya ada pakai baterai. Baterai. Tit. Bukan sponsor. Ini baterainya, kemudian ini alat untuk penyedotnya. Ya. Nanti langsung masuk ke botol sini, Pak. Masuk ke botol madu kelanceng atau kelulutnya itu ya. Jadi benar-benar higienis itu. 150 rumah. Nah, ini ada yang piket Pak setiap hari. Kita tiap minggu, Pak, yang piket. Karena dari kami kelompok itu banyakan yang kerja, jadi kami membagi waktunya. Oh, Jadi untuk kesiapan kami hari Minggu aja yang jadwal piketnya. jadwal piketnya hari Minggu. Kalau untuk saya sendiri, karena saya kerjanya di luar, jadi sewaktu-waktu bisa aja. Siap. Kalau enggak terikat misalnya Ya, kayak kerja di perusahaan atau di kedinasan itu Ya. kan agak terikat ya. Ya, betul, Pak. Itu budidayanya sejak apa mulai dipangkas dari pohonnya, kemudian perlakuan apa Pak untuk dipindah sini supaya dia itu nggak terbang. Kalau misalnya lebah yang nyengat-nyengat itu kan pada saat kita ambil Pindah. rumahnya dia nggak tahu Kabur, kemana ya. gitu ya. Nah, betul. Dan untuk mengantisipasi itu kita siapkan lokasi. Nah, lokasi untuk budidaya kelulut ini kita ambil yang tempat teduh, Pak. Teduh, Ya. nggak boleh kena sinar matahari. Bisa, cuman kalau terlalu panas dia meleleh. Untuk propolisnya, untuk sarang-sarangnya itu kena panas. Nah, sambil juga kita tambah vegetasi penunjang pakannya. Itu yang sangat ini riskan sekali. Kalau kurang pakan mereka ya bisa kabur. Sepindah, Pak. Iya. Berarti sebelum membudidayakan gini berarti pakan-pakan di sekitaran sini harus mencukupi lah Ya, gitu ya. betul, ya. Kayak semacam kembang-kembangan. Ya. bunga. Nah, untuk lokasi di sini alhamdulillah ini ada lokasi karet. Kebun Kebetulan karet itu ada penghasil resin. Yang getah-getahnya ini untuk bikin tempat kantong madu, rumah-rumahnya itu kan. Oh, gitu. Nah, Pintar dari juga ya. bunga ada juga bunga karet. Terus satu lagi ada di pucuk daun, Pak. Pucuk daun itu menghasilkan nektar juga untuk pohon karet ini. Jadi ternyata lebah kelulut ini atau kelanceng dia mengambil apa ya sari dari karet ini juga ya untuk buat sarangnya. Ya, untuk membuat sarangnya. Terus di kembang-kembangnya atau di pucuk daunnya bisa disedot untuk menjadi Madu. madunya gitu ya. Ya. Berarti untuk sobat inspiratif yang ingin mungkin
belajar budidaya kelulut atau kelanceng ini bisa main-main ke sini, boleh ya Pak? Bisa Pak. Oh, ya. Kami habis Lebaran sudah mulai buka untuk tempat wisata kami ini. Wisata. Kebetulan sudah diresmikan oleh Bapak Bupati Oh, Kutai Timur, syukurlah. Bapak Ardianta Sulaiman. Oh siap. Memang agak jauh ya Pak? Ya, lumayan Pak. Kilo 4, Kilo 4. Pertamina, kemudian jalannya juga lumayan Ya, ekstrim lah. lumayan ekstrim. Pelan-pelan perhatikan safety ya, yang naik motor pastikan bahwasanya menggunakan masker, mungkin pakai helm SNI karena kita masuk wilayah Pertamina. Mungkin izin dulu di tempat security, saya kira dibolehin lah ya, dibolehin untuk jalan-jalan ke sini. Monggo diajak keluarga, anak, istri dan lain sebagainya untuk melihat budidaya kelulut atau kelanceng itu ya. Ini 150 rumah. Itu satu rumah menghasilkan berapa liter atau berapa mili atau gimana sih Pak? Nah, itu tergantung dari vegetasi Pak. Kalau lagi musim bunga atau musim nektar banyak itu penghasilan satu kotak bisa maksimal 1 liter. Oh, 1 liter. Kalau musim bunga, kalau standar 250 sampai setengah liter. Untuk satu rumah itu ya? Satu rumah minimal ya. Ya setengah liter lah Setengah kita liter hitung lah. lah ya. Gitu. Gitu, setengah liter kita hitung, kalau kali 150 berarti hampir 75 liter Pak. Ya. 75 liter. Kalau boleh tahu itu kalau sampai jual itu per liter atau per botol atau per apa ini? Nah, bisa per liter, bisa per botol mili, ada yang 100 mili kemasan kami, 250 mili, ada per liter. Kira-kira kalau yang 250 mili atau seperempat liter berapa itu? Nah, seperempat liter itu 150.000 Pak. 150 Ya. berarti kalau 1 liter kali 4 600.000 ya? Ya. 600.000 1 liter Pak? 1 liter Pak. 1 liter 600.000 teman-teman. Berarti kalau kali 75 ya hitung sendiri lah. Itu sendiri. Ya, 75 juta ya Pak? 750 atau 75 juta ini? 75 juta kayaknya. Iya Pak? Bener ya? Iya. 600 kali 75. Ya. Oh 42 juta ya. 42. 42 juta Sobat Inspiratif ya. Mohon maaf ini pengaruh puasa jadi Iya. kalkulatornya agak blank ya kan gitu. Wah luar biasa ya. Untuk penghasilan yang seperti itu pemasarannya bagaimana Pak? Apakah di wilayah Sangatta saja atau sampai keluar-luar ini? Ya, untuk sementara kami masih di lingkup Sangatta. Hmm. Karena lingkup di luar kami belum menjangkau. Iya. Permintaan di sini banyak untuk masyarakat ini? Alhamdulillah untuk Kutai Timur dan Kaltim permintaan kami kadang kurang stok Pak. Sampai kekurangan stok. Iya. Untuk madu kelulut. Harus dikasih semangat ini madu apa lebah-lebah pekerjanya. Ayo gitu ya. Ini berarti ngambil dari hutan. Kalau nggak bisa diternakan misalnya satu rumah ini nanti bulan ke depan ada menjadi ratu kembali, nggak bisa ya gitu? Nah, bisa. Bisa. Nah, nanti kan ada masanya itu. Mereka pecah koloni. Dan pecah koloni itu nanti ada menghasilkan telur ratu baru, Pak. Telur ratu baru. Nah, di dalam satu kota ini ada kemungkinan 3 atau 4 calon telur ratu baru. Oh. Nah, itu yang akan jadi. Nanti kalau sudah mau menetas, kemungkinan nanti bisa dipecah untuk memperbanyak koloni. Ya. Gitu ya. Tapi harus dibuatkan rumah-rumahan seperti itu ya. Dibuatkan log baru lagi. Oh, Stop lagi. Luar biasa Sobat Inspiratif ya. Penghasilan itu per apa itu Pak? Per panennya itu per minggu, per bulan atau gimana? Nah, masa ini waktunya itu? Masa waktunya bisa per bulan. Kalau yang bagus per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sangat maksimal sekali kalau 3 bulan. 3 bulan mungkin satu koloni ini bisa 1 literan itu liter. tadi ya. Iya. Kalau per bulan mungkin ya pendapatnya agak ya tergantung dari kebutuhan mungkin ya. Itu tergantung dari vegetasi tadi yang pakan lebah tadi itu. Berarti harus memperbanyak ini pakan-pakan di betul, sekitaran sini ya. Iya.
supaya dia tidak jauh-jauh itu. Kasihan juga kan lebah pekerjanya kalau sampai cari madu ke sana kemari. Misalnya ini posisi di Sangkima atau di Sangatta Selatan, nanti nyarinya sampai ke Teluk Lingga atau di mana repot ya. Capek deh bolak-balik, mending diadakan di sini ya. Iya. Wah, luar biasa untuk peternakan ini. Tidak usah ngasih makan, hanya nanam mungkin kayak semacam bunga-bunga. Ya betul Pak. Nah di sini kami juga sebagai kelompok tani, kami ingin berdayakan untuk tanam pohon. Jadi selagi kita bumi ini gersang, kita tanam kembali. Itu kita dapat ilmu dan manfaatnya sangat banyak sekali. Selain kita memberikan pakan kepada lebah-lebah tadi, kita sekaligus menghijaukan bumi, Pak. Menghijaukan bumi. Ya, gitu jangan main tebang Ya, aja kan gitu ya. Satu pohon ditebang, kita tanam 1000. 1000 gitu. Jadi ada ya untuk anak cucu Imbal nanti. balik. Ya, betul, Pak. Gitu. Betul sekali, ya. Jangan sampai kehabisan, mana sih kebun karet, mana Ya, sih kan betul. gitu ya. Wah, luar biasa. Wah, itu ada tamu kayaknya Pak atau anggota komunitas Oh, ya? ini teman Pak. Oh, anggota teman. komunitas, Pak. Baik. Kalau boleh nanti kita coba gimana sih teknik pemanenannya ya, Baik, Sobat bisa. Inspiratif ya. Ya. Apakah langsung digoyang-goyang gini biar keluar anunya atau Sebentar saya disedot buka ini? dulu biar enggak menyerang. Kalau biasanya Wah, kalau langsung buka biasanya agresif Pak dia, Pak. wah, wah, Nyerang, wah. gigit, lengket-lengket juga dulu. Rupanya ada Tunggu sebentar, lebah ya. bagian penyerangan ini. Oke, saya di belakang bapaknya. Ya.